kita mulai nih di proses desain. Nah, proses desain sendiri kita juga benchmark ya ke beberapa brand gitu. Kita lihat apa sih yang saat ini sedang tren, tapi masih bisa dipakai untuk everlasting kayak gitu. Terus nanti kita mulai ke tahap sampling. Kalau di industri fashion mungkin udah familiar ya dari desain, terus ke sampling, baru kita masuk ke produksi. Hello, Latte ID speaking. Please hold on a moment. Halo listeners, welcome back di Latih ID Speaking dengan aku Chandra Sugama yang bakalan nemenin kalian di episode kali ini. Nah, ngobrolin tentang pandemi nih. Tentunya selama pandemi ini banyak banget aktivitas kita yang terhambat ya, dan alhasil kita cuma bisa ngelakuin hal-hal yang itu-itu aja, kayak misalnya belajar atau mungkin ya ngikutin kuliah online atau ngikutin kerja online buat yang WFH gitu ya. Dan terakhir mungkin kalau lagi gabut kita biasanya scrolling-scrolling doang, tiduran di kasur, nggak ada kerjaan dan produktivitas kita jadi menurun. Nah, makanya buat kali ini nih, terutama buat kamu yang suka banget ngikutin perkembangan fashion, yang suka banget scrolling-scrolling buat belanja-belanja barang online, ini Chandra ada topik yang menarik banget yang pengen diobrolin bareng sama pembicara yang tentunya juga nggak kalah insightful. Jadi kita bakalan mengundang seseorang dari bidang bisnis online yang biasa menjual produk berupa tas, yaitu adalah Nubook Bags gitu ya. Jadi langsung aja kita panggil, ini dia ada Kak Ayala Makfira. Halo Kak. Halo, Chandra. Gimana Kak kabarnya? Ya, Semoga baik-baik ya Kak ya. baik, alhamdulillah baik. Selama pandemi ngapain aja nih Kak? Selama pandemi aku sibuk ini aja sih ngurus notebook bags karena Mhm. ternyata pandemi itu tidak menghentikan orang untuk sibuk belanja ya. Mungkin kayak jadi lebih sering scrolling di rumah sambil WFH, sambil belanja gitu. Jadi Bener banget. ngurus notebook aja sih. Hmm. Iya Kak, benar-benar. Itu jadi salah satu kebiasaan baru kita ya Kak, buat menjadi lebih konsumtif selama pandemi gitu ya Kak ya. Iya betul. Nah, tapi tadi kita udah dapat spoilan dikit nih dari Kak Aya sendiri, bahwa Kak Ayala Iya, ini adalah seseorang di balik bisnis Nubook Bags gitu ya Kak ya. Jadi iya. Kak Ayala selama pandemi ini juga sibuk untuk ngurusin bisnisnya dan tentunya tetap produktif gitu. Oke, jadi sebelum kita mulai nih untuk sharing-sharing bareng sama Kak Aya, Chandra bakalan bacain dulu ada beberapa hal yang perlu listeners ketahui tentang Kak Aya sendiri nih. Jadi ternyata nih listeners, Kak Aya merupakan alumni dari Universitas Katolik Parahyangan yang lulus pada tahun 2018. Iya Kak ya? Iya, betul. Betul. Betul, Jadi betul. mungkin buat listeners nih yang satu alma mater bisa kepoin juga dan ikutin jalannya Kak Aya untuk jadi entrepreneur gitu ya Kak ya. Dan ternyata juga Kak Aya sendiri selain menjadi founder Nubook Bags sejak tahun 2016, Kak Aya sendiri juga aktif banget untuk menggeluti di bidang-bidang bisnis sendiri ya Kak ya, di entrepreneur juga gitu. Seperti misalnya Kak Aya sempat intern di Skytree Digital, terus juga sempat jadi project officer di Talk Digital, dan juga terakhir juga sempat jadi junior consultant di LSE Indonesia sebagai HR spesialis gitu ya Kak ya. Iya, betul. Betul. Oke deh Kak, mungkin karena aku juga udah penasaran dan tentunya listeners di sini juga udah pada kepo-kepo nih tentang gimana Kak Aya bisa memulai usaha dan menjalankan usaha tersebut. Mungkin langsung aja ya kita masuk ke sesi sharingnya Kak ya. Jadi segmen sendiri di sini ada namanya nih Oke. Kak. Namanya adalah sesi bisik tangis, bincang asik tentang bisnis. Bisik Tangis, bincang asik seputar bisnis. Jadi untuk sesi ini Kak, aku bakalan bacain beberapa pertanyaan yang udah disediain sama Latih ID, sama tim Latih ID sendiri. Kita udah Hmm. penasaran nih tentang usahanya Kak Aya, gimana sih kok bisa akhirnya merintis usaha dan bisa tetap konsisten sampai akhirnya mengembangkan usaha tersebut. Kak Aya udah siap nih untuk jawab mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kita. Oke deh.
Kalau gitu langsung aja nih Kak, aku pengen tahu nih Kak Oke, awalnya siap, mungkin. siap. Oke. Jadi kalau gitu aku pengen tahu nih Kak, awalnya gimana sih Kak Aya bisa memulai usaha Nubook Bag itu sendiri? Sebetulnya ada latar belakang apa sih Kak? Atau mungkin Kak Aya ada momen apa yang akhirnya membuat Kak Aya sendiri punya pikiran untuk membuat usaha Nubook Bags gitu? Oke. Jadi awal mulanya itu sebenarnya lucu sih. Jadi aku tuh awal mulanya nggak pengen ada di bisnis justru. Tapi udah gitu aku dipaksa ayah aku untuk coba mulai bisnis dari sekarang, dari kuliah. Waktu itu aku masih kuliah posisinya. Biar nanti waktu eh, lulus itu bisnisnya udah lebih settle gitu. Jadi nggak mulai ketika pas lulus baru mulai bisnisnya gitu. Nah, ya udahlah, aku di situ mikir ya udahlah ya, anak kuliah seneng kan dapet uang tambahan gitu ya waktu itu. Dan mungkin di situ aku tuh bermulanya bukan dari aku interest pengen bisnis apa, tapi aku dapet waktu itu punya resource untuk vendor tas. Jadi waktu itu aku mikir ya udah shortcut kayak bisa nih bisnis tas gitu. Dan waktu itu juga karena aku sambil kuliah, aku mikir bisnis apa sih yang possible untuk dijalani sambil kuliah. Karena kalau tas itu kan dia nggak ada sizing gitu kan. Jadi bener-bener lebih simple lah secara produksi gitu. Nah, ya udah dari situ aku mulailah bikin Nubook Bags, kayak mulai waktu itu bikin Instagramnya, terus mulai jual waktu itu kayaknya masih cuma ada 3 katalog produk kayak gitu. Terus singkat cerita sampai aku lulus, Nubook ini masih jalan. Dan setelah aku tadi kan udah disebutin juga sama Chandra, aku sempat kerja di sana sini juga, aku sempat jadi konsultan juga, tapi akhirnya aku membulatkan untuk fokus di bisnis aku gitu. Itu jadi awal mulanya karena iseng-iseng kuliah gitu. Waduh, jadi emang iseng-iseng ini bisa membuat kita menjadi lebih produktif ya Kak ya. Bahkan isengnya ini Iya, berfaedah betul. Kak karena bisa menghasilkan usaha yang sekarang udah berkembang banget nih Kak. Sebetulnya Kak yang aku penasaran juga, jadi sebenarnya waktu ide awalnya nih ngebuat Nubook Bags sebuah produk yang kekinian banget, yang stylish banget gitu Kak. Itu sebetulnya ide dari mana sih Kak dan apa sih yang pengen dikembangin sama Kak Aya sendiri gitu? Oke, dari Nubooknya sendiri gitu ya. Ide, Iya, maksudnya waktu start awal atau gimana? benar dari awal gitu idenya sebetulnya apa sih yang Kakak punya dan kenapa kok milih Nubook Bags nih? Kenapa milih produknya tuh tas gitu? Dan Kak Aya pengen ngembangin apa gitu? Oke, jadi waktu aku kuliah itu Instagram itu kayak belum udah hits, tapi maksudnya untuk jualan itu masih hanya beberapa. Terus kayak Instagram Ads tuh belum sepopuler sekarang gitu. Terus waktu itu kompetitor di bidang tas itu masih dibilang sedikit. Jadi apalagi yang model-modelnya, kalau aku punya konsep itu kan minimalis. Nah, jarang yang punya tas yang dengan tipikal konsep seperti itu gitu. Mungkin ada tapi kayak lebih ke warna-warni atau enggak modelnya kekinian banget kayak gitu. Dan waktu itu karena posisinya aku masih sebagai anak kuliah, dulu kan kalau kita habis kuliah kerjaannya nongkrong atau jalan-jalan gitu kan. Nah, sedangkan bawaan tas kita itu kadang-kadang banyak atau enggak misalnya kita mau dari kuliah langsung hangout dan uh, males kan kadang-kadang balik ke rumah ganti tas gitu. Aku mikir gimana sih caranya biar punya tas ini tuh bisa dipakai kuliah juga, tapi oke juga untuk dipakai hangout gitu. Jadi mulainya dari pengalaman pribadi aku juga sih, aku berangkatnya dari idenya dari situ gitu. Oh gitu ya Kak, berarti emang bener-bener nih muncul ide tuh dari aktivitas sehari-hari ya Kakak dulu ketika masih mahasiswi dan ngelihat dari urgensinya tuh sebetulnya mahasiswa tuh sukanya tuh yang simpel-simpel aja gitu, yang nggak mau diribetin gitu ya Kak ya. Iya, yang bisa kepake untuk multifungsi lah, buat hangout bisa, buat ke kampus bisa gitu. Jadi tetap muat banyak tapi tetap stylish gitu. Wah, bener banget nih Kak. Aku juga setuju dan relate banget sama Kakak gitu ya. Dan pasti listeners juga di sini pada relate juga karena emang mahasiswa sekarang kan juga kita nggak pengen terlalu diribetin tapi juga tetap pengen stylish gitu ya Kak ya. Dan Nubook Bags ini jadi salah satu produk yang bisa digunakan. Nah, kalau dari ngobrolin tentang desain gitu ya Kak, tadi kan Kakak juga ada sempat ngomongin minimalis, terus juga stylish gitu ya Kak ya. Sebetulnya orientasi di desain yang Kakak
pengen itu apa sih Kak? Sebetulnya orientasinya Nubook Bake sendiri kayak gimana sih Kak di desainnya? Oke, kalau konsep dari Nubook Bake sendiri itu memang minimalis with a twist gitu. Jadi kita memang provide produk-produk yang simple, basic gitu. Kayak bentuk-bentuknya lebih ke bentuk-bentuk dasar kayak kotak segala macam gitu. Dan kita memang si minimalis with a twist ini kita desain biar value-nya produk-produk kita itu everlasting gitu, dipakai nanti 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan itu masih cocok gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, berarti di samping itu tuh juga stylish, tapi ternyata bisa bertahan dalam waktu yang lama gitu ya, kayak jadi kita nggak perlu kayak ganti-ganti gitu ya, nggak perlu Ya, betul. gitu ya Kak. Betul Oke. banget ya. Jadi kalau kita memang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu fokus untuk ngikutin tren mungkin tas yang kekinian sekarang seperti apa sih gitu. Kita lebih fokus, kita punya konsep minimalis, basic, nah kita fokus di situ gitu. Oke Kak. Nah, itu kan konsep kayak gitu kan pasti Kakak mikirnya berat banget ya Kak. Mungkin kayak tahu sih, mungkin Kakak nih prosesnya lama juga untuk brainstorming atau apakah cepat terhitungnya. Mungkin boleh nih Kak cerita sedikit gimana sih Kak dari awal brainstorming konsepnya sendiri, terus akhirnya ngerancang produknya dan akhirnya bisa eksekusi mungkin sampai di sebuah produk yang konsisten gitu. Nah, seperti tadi sih, kalau awal mula dari perancangan produk, pasti kita cari nih pain dari customer tuh apa sih sebenarnya, apa sih yang kayaknya cocok untuk target market kita. Nah, dari situ kita mulai desain produknya. Kalau di kasusnya Nubook, tadi kita memilih, kayaknya kalau anak kuliah suka dengan produk yang minimalis, udah gitu bisa muat banyak, seperti itu kan. Nah, kita mulai nih di proses desain. Nah, proses desain sendiri, kita juga benchmark ya ke beberapa brand gitu. Kita lihat apa sih yang saat ini sedang tren, tapi masih bisa dipakai untuk everlasting kayak gitu. Terus nanti kita mulai ke tahap sampling. Kalau di industri fashion mungkin udah familiar ya dari desain, terus ke sampling, baru kita masuk ke produksi. Nah, biasanya kalau habis produksi, kita itu ada tahap quality control, dan kalau di Nubook ini, kalau misalnya sebelum kita produksi ini, ada, biasanya kita testing dulu sih. Karena kan kalau tas itu kadang-kadang desainnya oke, tapi setelah digunakan ternyata nggak nyaman kayak gitu. Nah, biasanya sih kalau di Nubook ini setelah jadi sampling, kita tes dulu produknya, dan yang ngetes biasanya bukan cuma aku doang. Biasanya aku kirim ke teman-teman aku, suruh coba dulu, kalau oke, aku catat dulu kelemahannya apa, baru kita mulai produksi, dan kita mulai gencarin di marketing, kayak gitu sih. Oh, berarti emang jangka waktunya panjang juga ya, kayak untuk proses dari awal penciptaan ide, terus tadi quality checking dulu, terus akhirnya baru bisa memproduksi dalam konsisten, dalam mungkin pola waktu yang konsisten gitu. Nah, mungkin Kakak bisa cerita nih Kak, sebetulnya apa aja sih hal-hal penting yang harus dipastiin atau mungkin dipersiapkan gitu ya dalam membentuk sebuah produk baru gitu Kak? Oke. Itu sih seperti tadi kata aku, kalau misalnya dalam setiap proses itu sangat penting untuk benchmark, mau itu di proses desain, mau itu di proses udah mulai marketing, itu perlu sekali untuk benchmark. Nah, dan juga setelah jadi produknya, tadi juga udah aku mention, yang paling penting adalah, karena mungkin kalau kita udah biasa ya dengan produk yang kita buat, kita anggap kayaknya udah oke deh gitu. Nah, yang perlu di make sure adalah oke menurut kita, apakah oke menurut mungkin bisa disampling dulu oleh teman-teman kita, itu udah oke apa belum, kayak gitu sih yang perlu dipastiin. Oke, berarti emang itu juga memerlukan perspektif dari orang lain juga, kayak mungkin teman kita sendiri atau bisa juga orang-orang terdekat sama kita gitu ya kayak. Oke, tentunya ya Kak, kalau misalnya aku tangkep nih sejauh ini, pastikan dalam proses pengerjaan ide atau mungkin perancangan desain atau ya untuk tahap concepting lah ya Kak, mungkin itu tuh memerlukan kreativitas yang tinggi nih Kak. Sedangkan kan mungkin nggak semua orang mungkin punya kreativitas yang sama gitu Kak. Makanya gimana sih Kak cara Kakak supaya Kakak ini tetap bisa berkreasi dengan inovasi-inovasi yang baru gitu, yang nggak bosenin, yang gitu-gitu terus gitu. Jadi ini ya penggarapan sebuah ide mungkin ya.
Kalau dari aku sendiri mungkin salah satu tipsnya adalah banyak ngobrol dengan orang. Kalau misalnya kita udah punya ide nih, kayaknya ini bagus nih. Nah, mulai nih, jangan takut-takut untuk tanya pendapat orang. Kayak ini bagus nggak sih kira-kira kalau kayak gini? Nanti orang biasanya kasih input gitu. Kayak bagus deh kalau produk lo kayak gini, kayak gitu gitu. Nah, dari situ kita olah idenya. Atau bisa juga kita banyakin benchmark sih, karena misalnya nih, jangankan yang baru mau mulai bisnis, yang udah punya bisnis pun pasti ada masanya stuck dengan satu ide tertentu gitu. Nah, di situ kita bisa mulai benchmark dengan brand-brand lain misalnya. Kenapa sih brand itu bisa capai satu milestone kita belum bisa gitu, atau kita bandingin apa sih kelemahan brand kita dibanding brand lain gitu. Jadi benchmark adalah hal yang sangat penting. Terus mungkin bisa juga pencarian ide itu nggak hanya melulu misalnya kita pengen punya brand tas, ya udah kita benchmark hanya pada brand tas atau cari experience ide-ide hanya pada brand tas aja gitu. Kadang-kadang kita bisa lihat dari film, bisa lihat dari artis, bahkan lucunya di Nubuk itu kemarin lagi ada film True Beauty kalau ada yang tahu, drakor gitu. Terus dari situ orang yang lihat tas si pemeran utama ceweknya ngerasa tas cewek ini tuh mirip sama tas kolaborasinya Nubuk Bina Bags. Dari situ penjualan Nubuk itu naik banget gara-gara drakor gitu. Jadi bener-bener ide itu bisa munculnya dari mana aja. Kita tinggal lihat apa sih yang lagi hit sekarang, tren sekarang. Coba kita sambungin ke situ gitu. Dan aku juga menekenin sih kalau misalnya ide itu nggak harus sesuatu yang totally baru kok. Bisa jadi ide itu kayak dari produk yang udah ada, kita kasih value-value lebih gitu. Atau enggak misalnya kita tambahin variasinya. Bisa seperti itu gitu. Waduh, aku setuju banget sih Kak ya tentang gimana kita bisa mendapatkan ide, dan tadi menarik juga dengerin cerita Kakak dari pengalamannya di Nubooks yang mana itu didapat idenya itu dari sesuatu yang lagi viral gitu, kayak misalnya dari drakor gitu ya Kak ya. Mungkin ini buat listeners yang dengerin yang suka nonton drakor atau apapun itu ya Kak ya, mungkin baca buku atau ya jalan-jalan gitu bisa sambil ngamatin apa aja yang lagi tren di sekitarnya gitu ya Kak ya. Betul sekali. Nah, oke Kak, itu kan tadi semua di tahapan untuk perancangan produk gitu ya Kak ya. Sekarang kita coba masuk ke tahapan selanjutnya, mungkin tahapan yang sekarang lagi banyak orang penasaran nih Kak ya, tentang gimana sih cara memasarkan sebuah produk gitu. Nah, menurut Kakak sebetulnya cara yang paling efektif untuk memasarkan sebuah produk itu apa sih Kak? Oke, karena sekarang ini kan memang kita lagi ada di dunia digital, dan memang kalau bisnis Nubuk sendiri itu kan channel platformnya fokus di online nih. Jadi kuncinya adalah memang kita harus bisa memahami digital marketing itu dengan baik gitu. Nah, digital marketing sendiri ini kalau di Nubuk kita bagi jadi dua. Ada yang berbayar dan ada yang organik gitu. Nah, yang berbayar itu yang seperti apa sih? Kan sekarang udah ada nih, kita disokong, disupport oleh adanya Instagram Ads, ada Facebook Ads gitu. Bahkan setiap e-commerce sekarang punya paket-paket iklannya sendiri gitu kan. Nah, terus kalau untuk organik itu yang seperti apa sih? Organik itu yang dibentuk oleh interaksi yang secara ibaratnya natural lah gitu. Misalnya kita adain giveaway, orang-orang mulai komen, terus kita adain barter value dengan influencer, seperti itu gitu. Nah, basically sih sebenarnya di digital marketing itu kita pakai ada namanya funnel digital marketing. Nah, funnel ini kalau di Nubuk sendiri kita bagi jadi 3. Ada awareness, interest, dan conversion. Jadi awareness ini di saat kita mau ngenalin dulu nih. Pertama orang tahu dulu, aware dulu ada nih brand namanya Nubuk Bags gitu. Pertama orang tahu dulu dengan Nubuknya, lalu kita bikin orang interest dengan produk-produknya. Setelah orang tahu, terus orang mulai tertarik, oh Nubuk tuh jualan apa aja sih, produknya ada apa aja. Lalu kita giring ke conversion. Conversion itu adalah di mana orang sudah mulai tertarik untuk membeli gitu. Kalau misalnya secara teknis, mungkin dia udah nyampe Shopee nih dari yang awalnya sebelumnya hanya lihat Instagram aja. Kayak gitu sih. Nah, terus pemasaran yang baik itu yang seperti apa? Nah, pemasaran yang baik itu adalah yang customer ini kena di semua touch point. Maksudnya awareness dia dapat, interest dia dapat, dan juga dia punya tertarik gitu untuk melakukan conversion seperti itu gitu kurang lebih.